Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI, saat ini Anda sedang mengikuti Warta Berita Produksi RRI ND untuk penyiaran edisi Selasa 29 Oktober 2024 dengan Sari Berita. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, PMKRI Cabang ND kembali turun melakukan aksi damai di Polres ND dengan atensi khusus soal penanganan kasus korupsi yang mengendap di Polres ND. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lana Labuan Bajo berhasil gagalkan penyelundupan motor ilegal bernilai puluhan juta. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, PMKRI Cabang ND kembali turun melakukan aksi damai di Polres ND dengan atensi khusus soal penanganan kasus korupsi yang mengendap di Polres ND. Laporan Rofi Nusula. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, PMKRI Cabang ND kembali turun melakukan aksi damai di Polres ND dengan atensi khusus soal penanganan kasus korupsi yang masih mengendap di Polres ND. Ketua PMKRI Cabang ND Marcelino Erlan Leu menilai hal ini menjadi bukti lemahnya jajaran Polres ND dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten ND. PMKRI mempunyai perhatian khusus terhadap kasus korupsi di Kabupaten ND karena dari kasus-kasus yang telah mencuat, PMKRI menilai itu adalah kejahatan yang tingkatnya luar biasa karena secara tidak langsung merenggut hak-hak masyarakat kecil. Dalam orasi, Ketua PMKRI Cabang ND menyampaikan 4 poin tuntutan, yakni mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres ND, agar segera mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi di Kabupaten ND. Kedua, menuntut Polres ND untuk lebih netral dan profesional dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten ND tanpa ada intervensi dari berbagai kelompok kepentingan. Ketiga, menuntut Polres ND agar lebih transparan dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten ND. Dan keempat, PMKRI Cabang ND mendukung penuh Polres ND dalam menyelesaikan persoalan korupsi di Kabupaten ND. Maka kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia punya perhatian khusus dan merasa gelisah terhadap persoalan sosial kemasyarakatan di Kabupaten ND, yang salah satunya adalah kasus korupsi. Apa kami memperhatikan khusus dan mengambil subtema itu dalam konteks korupsi karena memang Kabupaten ND hari ini kasus-kasus korupsi yang mungkin sementara ditangani atau mungkin sudah lama mengendap di laci Polres ND menjadi atensi publik. Oleh karena itu kami menilai bahwa ini lemahnya daripada rekan-rekan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Erlan mengatakan apabila tuntutan yang disampaikan tidak segera disikapi Polres ND, maka PMKRI menyatakan dengan tegas bahwa dalam waktu dekat akan turun dengan masa aksi yang lebih banyak untuk menyuarakan kasus-kasus korupsi satu persatu dan targetnya adalah menuntaskan. Menanggapi pernyataan sikap Ketua PMKRI Cabang ND, Wakapolres ND Kompol Ahmad mengatakan aksi demonstrasi aktivis PMKRI menjadi motivasi bagi Polres ND untuk lebih terbuka dan akan melakukan konferensi pers penanganan kasus. Menjawab pernyataan tegas PMKRI Cabang ND yang akan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, Kompol Ahmad Polres ND siap menerima namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya jawab, kita sepakat semua bahwa korupsi ini adalah musuh kita bersama. Jadi gitu. Dan saya juga sepakat dari beberapa uraiannya jadi bahwa
menangani kasus korupsi ini. Jadi untuk rekan-rekan ketahui, memang dari Satreskrim selama ini seluruh kasus-kasus korupsi itu diproses tuntas. Dan kami tidak membanggakan diri kami bahwa baru-baru ini kami mendapatkan dari seluruh NTT, kami mendapatkan piagam penghargaan untuk kasus korupsi. Kompol Ahmad menyarankan walaupun tanpa unjuk rasa PMK RI Cabang Ende bisa berdialog langsung dengan Kapolres Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lana Labuan Bajo berhasil menggagalkan penyelundupan motor ilegal bernilai puluhan juta. Laporan Epi Wahab. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Labuan Bajo berhasil menggagalkan percobaan penyeludupan kendaraan bermotor ilegal sebanyak 6 unit motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang sah yang diangkut menggunakan kendaraan truk besar berjenis Hino 500 berwarna hijau milik ekspedisi Priscilla Trans di Pelabuhan Multipurpose Pelindo Waiklambu, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlana Labuan Bajo, Letkol Laut P. Iwan Hendra dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan oleh tim Satgas Pengamanan Objek Vital Lana Labuan Bajo terhadap kendaraan truk yang melakukan aktivitas embarkasi debarkasi dari KM Niki Mila. Berdasarkan data intelijen yang didapatkan oleh tim Intel Lana Labuan Bajo dan bekerjasama dengan Polri setempat, tadi malam Satgas Covid Lana Labuan Bajo telah berhasil mengamankan penyelundupan kendaraan bermotor ilegal di Pelabuhan Multipurpose Pelindo Waiklambu. Adapun kendaraan tersebut berjumlah 6 unit sepeda motor yang diamankan dari sebuah truk yang diangkut dengan kapal penumpang KM Niki Mila dengan rute Surabaya, Jawa Timur, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan terakhir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Adapun ke-6 unit barang bukti berupa sepeda motor dan 2 orang pria yang turut diamankan Lana Labuan Bajo diserahkan kepada pihak kepolisian atau Polres Manggarai Barat yang dihadiri langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang dan ditandai dengan penandatanganan dokumen penyerahan barang bukti. Kendaraan tanpa dokumen yaitu 3 unit Honda Revo, kemudian 1 Yamaha, 2 unit Honda kepada Polres Manggarai Barat. Lebih lanjut dia mengatakan melalui penyerahan 6 unit sepeda motor ilegal ini sebagai wujud komitmen kolaborasi TNI Polri dalam menunjang keamanan di Manggarai Barat serta Labuan Bajo sebagai salah satu kota destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada periode 2024-2029 resmi dilantik pada sidang paripurna di gedung DPRD. Laporan Oris Goti. Menyeberang ke politik. Jadi saya dulu kan sekolahnya. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin pagi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Theodora Usfunan. Dalam prosesi tersebut, Romi Juji resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, Rudi Wogo sebagai Wakil Ketua 1, dan Joyce Jawa sebagai Wakil Ketua 2. Romi Juji menyatakan rasa syukur dan kebanggaan atas momen bersejarah ini. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam jajaran pimpinan DPRD. Menurutnya, kehadiran pimpinan muda dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi kaum muda sekaligus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Iya, tentunya membawa ini harapan, spirit untuk menjawab bahwa di luar sana juga saat ini banyak usia-usia muda yang ada. Nah, kita juga mungkin saya, Pak Rudi, dan beberapa teman-teman muda ini mewakili suara-suara mereka, persepsi mereka, pandangan mereka. Jadi kita bisa dalam segi kebijakan mungkin bisa yang sedikit pro tentang dengan orang muda. Romi juga menegaskan bahwa pelantikan ini melengkapi struktur alat kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Ngada. Dengan susunan pimpinan yang baru, diharapkan kerja-kerja legislatif dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam penyusunan rancangan tata tertib DPRD. Jadi unsur pimpinan ini akan memudahkan untuk memfasilitasi beberapa kerja-kerja DPR dalam waktu
yang tersisa ini semisalnya kita bisa untuk menetapkan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPR, terus yang kedua pembentukan AKD, yang ketiga untuk pembahasan PPAS, terus yang paling itu adalah pembahasan tentang Perda APBD 2025. Romi Juji sendiri dikenal dengan latar belakangnya yang menarik. Sebelum memasuki dunia politik, ia memiliki pengalaman di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga bekerja sebagai pelaut. Saya kasih judulnya itu pelaut teknokratis yang nyebrang ke politik. Jadi saya dulu kan sekolahnya di pelaut, terus berlayar, lama di luar, terus 7 tahun di luar, terus kuliah lagi di teknik sipil di Kupang. Setelah itu kuliah dulu pulang datang bergerak di pemberdayaan sambil usaha-usaha jual-jualan segala macam serabutan, berakhir ke politik. Romi kini bertekad untuk bekerja keras demi masyarakat Kabupaten Ngada dan berharap dapat menghadirkan perubahan serta inovasi di lembaga legislatif tersebut. Dari Ngada, RRI ND Oris Guti melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat di Jalan Undana, Kelurahan Onekore, Kabupaten ND meminta perhatian pemerintah terkait akses air bersih yang masih terbatas di wilayah tersebut. Laporan Lady Badin. Masyarakat di sekitar Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kabupaten ND meminta perhatian pemerintah terkait akses air bersih yang masih terbatas di wilayah tersebut. Salah seorang warga RT 22 RW 06 Onekore, Ervina, kepada RRI mengungkapkan bahwa sejak menetap di sana pada tahun 2019 lalu hingga sekarang ia belum mendapatkan akses air bersih. Sementara menurutnya telah dilakukan survei untuk pemasangan meteran air. Selama ini baru sebatas survei. Kami tahu ada dari PDAM memang sudah mengadakan survei tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Harapan kami bisa secepatnya lah kalau bisa. Menanggapi hal tersebut, PLT Dirut PDAM Tirta Kelimutu ND, Donata M. Aladapase menyatakan akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Ia berjanji bahwa PDAM ND akan menelusuri permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Donata juga menjelaskan bahwa saat ini PDAM ND sedang menjalankan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten ND. Melalui program tersebut, Donata berharap akses air bersih di wilayah ND termasuk di wilayah Kelurahan Onekore dapat segera terwujud dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang kita sudah memiliki daftar tunggu itu dalam bantuan SR pemerintah baik dari APBN maupun dari APBD. Tapi untuk survei kemarin kita laksanakan dari tahun bukan dari tahun 2019 saja, tapi dari tahun sebelumnya, dari tahun 2017, 18, 19. Nah terakhir itu di tahun 2022 itu kita melakukan survei untuk tuan impres. Jadi daftar tunggu kita yang sudah ada itu karena dari program pemerintah MBR APDN itu kita belum mendapatkan bantuan. Kebetulan ada bantuan impres ini, makanya pelanggan yang sudah kita survei, yang sudah kita data itu kita masukkan di dalam bantuan impres sambungan rumah ini. PLT Dirut PDAM ND juga mengungkapkan bahwa program sambungan air bersih gratis ini menjadi bagian utama dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar, terutama penyediaan air minum bersih bagi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan akses. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Lakukan reses di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Anggota DPRD NTT dari fraksi PKS Rusding SE janji akan memperjuangkan keluhan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Laporan Rosa Dalima. Tepatnya di Desa Siru, saya menyerap aspirasi turun dan bertemu langsung. Kegiatan reses yang dilakukan hari Minggu kemarin ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 4 NTT. Dalam kesempatan tersebut, Rusding menjelaskan pentingnya kegiatan reses bagi anggota DPRD sebagai momen untuk turun langsung ke masyarakat. Dikatakan Rusding, reses adalah momentum penting bagi seorang anggota DPR untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat. Di hadapan masyarakat Desa Siru yang mayoritas adalah petani, Rusding menjelaskan bidang tugas komisinya yakni Komisi 2
Antaranya adalah perbaikan infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih, pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian, serta dukungan untuk sektor peternakan dan kelembagaan adat. Menanggapi keluhan salah satu tokoh masyarakat Muhammad Arsoyo soal kelangkaan pupuk di setiap musim tanam, Rusding kemukakan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pertanian Provinsi, NTT hanya mendapatkan alokasi 100.000 ton saja dari 400.000 ton kebutuhan setiap tahunnya. Jadi pupuk secara nasional ini menurut beliau kurang lebih kalau normalnya itu 24 sampai 25 juta ton seluruh Indonesia. Yang tersedia ini kurang lebih 9 sampai 11 ton saja yang tersedia secara nasional. Kebutuhan NTT kita ini di angka 400.000 ton. Itu baru angka yang ideal gitu. Namun yang tersedia dari pusat itu 100.000 ton ya. Ternyata dalam pelaksanaannya hanya kurang lebih 80 ribuan ton saja yang tersedia untuk kebutuhan NTT. Fakta lain yang ditemukan dalam riset lanjut Rusding, petani harus mengeluarkan biaya transport untuk pengangkutan pupuk dari kios ke kebun. Kondisi ini akan menjadi perhatian komisinya ke depan. Di akhir pertemuan, Rusding menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Siru atas dukungan yang diberikan dalam pemilihan umum 14 Februari lalu. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nagekeo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Sebanyak 20 peserta yang berasal dari tenaga perpustakaan mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan sekolah, dan pengelolaan perpustakaan desa dan kelurahan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Gedung Serbaguna Perpustakaan Kabupaten Nagekeo ini menghadirkan pemateri dari tenaga perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabid Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, Juliana Maricibe menjelaskan, dengan diadakan kegiatan BIMTEK ini, pengelola perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai pengolahan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan perkembangan tren terbaru dalam bidang perpustakaan. Tujuan dari kegiatan BIMTEK ini yakni meningkatkan kemampuan SDM perpustakaan dalam mengelola dan menata perpustakaan pada perpustakaan desa, kelurahan, dan sekolah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM perpustakaan dalam memberikan layanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan informasi yang semakin berkembang. Kali ini adalah BIMTEK pengelola perpustakaan untuk perpustakaan sekolah, desa, dan kelurahan. Adapun tujuannya ini, kegiatan BIMTEK ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mutu pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta memotivasi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan etos kerja. Jumlah peserta pada BIMTEK kali ini ada sebanyak 20 orang, yaitu 8 pengelola perpustakaan desa dan kelurahan, serta 12 pengelola perpustakaan sekolah. Kabid Pembinaan Perpustakaan juga mengharapkan lewat kegiatan bimbingan teknis ini, para peserta bisa memiliki komitmen untuk membangun, mengembangkan, dan menggiatkan perpustakaan lebih kreatif dan melakukan kegiatan kolaborasi bersama stakeholder. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Program pemasangan jaringan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Kelimutu ND melalui program Impres untuk 1025 sambungan rumah SR di Kota ND sedang dalam proses pelaksanaan. Targetnya, seluruh sambungan rumah untuk masyarakat dapat selesai dipasang hingga Desember 2024. Laporan Seimam. PLT Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Donata M.A. Ladapase Senin 28 Oktober 2024 mengatakan program pemasangan jaringan air bersih untuk masyarakat kota ND melalui program Impres terus dikebut oleh Perumda Tirta Kelimutu ND. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya di beberapa wilayah yang sebelumnya mengalami kendala dalam pasokan air. Dijelaskan, program ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pemasangan yang telah ditetapkan. Beberapa wilayah di Kota ND sudah selesai dipasang, sementara wilayah lainnya menunggu jadwal pemasangan. Sekarang ini untuk di wilayah zona sudah terpasang dari hari Jumat.
Kemarin hari Sabtu sudah di wilayah Bologona, Roborenge, dan hari ini masuk ke wilayah Soekarno dan wilayah Gatot Subroto Anggrek. Jadi kita menunggu jadwalnya untuk pemancangan SR bantuan impres ini. Ia melanjutkan, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat Kota Ende mendapatkan akses air bersih yang memadai. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Impres sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ditambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersabar dan mengikuti perkembangan jadwal pemasangan di masing-masing wilayah. Proses ini terus dipantau agar berjalan sesuai dengan rencana dengan target waktu yang ditetapkan hingga akhir tahun. Perumda Tirta Kelimutu berharap dapat menyelesaikan seluruh sambungan dan memastikan masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara optimal. Berita terakhir. Parade Budaya mahasiswa 3 program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores serta 17 sekolah SMA SMK warnai Hari Sumpah Pemuda dan FEB UAR tahun 2024. Laporan Nikolaus Makumeli. Fakultas Ekonomi membuatkan kegiatan ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 tahun ini. Adapun pelaksanaan parade budaya yang melibatkan mahasiswa 3 program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores serta perwakilan dari 17 SMA SMK di Kota Ende dengan keterwakilan 10 siswa serta 2 guru pendamping dilaksanakan pada Senin 28 Oktober 2024 sore yang titik startnya dimulai dari Simpang 5 Tugu Pancasila dan berakhir di Kampus 1 Universitas Flores. Pelaksanaan parade budaya tersebut selain dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 juga merupakan salah satu rangkaian awal kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award tahun 2024. Ketua Panitia Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award, Julius Laga SEMEC menyampaikan terkait rangkaian kegiatan dalam rangka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award, selain parade budaya, juga dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilangsungkan di depan Aula Herman Yosef Gadijo Universitas Flores. Dirinya juga menambahkan bahwa parade budaya juga diikuti seluruh unsur pimpinan di Universitas Flores. Ditampilkan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dalam bentuk tarian budaya, kemudian puisi, musikalisasi puisi, dan fashion show. Sementara itu, Koordinator Seksi Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award, Baltasar Tarumajata SEMSC menuturkan bahwa kegiatan FEB Award adalah yang pertama kali diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Fakultas Ekonomi membuatkan kegiatan ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 tahun ini. Sehingga kami untuk ini yang pertama kali diadakan ketika adanya pimpinan baru, pertama kali diadakan, sehingga ini kami membuatkan kegiatan yang sedikit melibatkan beberapa pihak untuk mengikuti dan mendapatkan penghargaan terkait dengan keunggulan, kelebihan, kreativitas dari masing-masing orang-orang yang terpilih. Adapun FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award melibatkan beberapa tokoh terpilih yang memiliki keunggulan dan kelebihan serta kreatif dan menginspirasi banyak orang, dan dari tokoh-tokoh yang terpilih berhak mendapatkan penghargaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Award tahun 2024. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini produksi RRI ND untuk penyiaran edisi Selasa 29 Oktober 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.